Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Islamic Studies. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah. Semoga Allah bisa memberikan kita banyak pelajaran dari kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW hijrah. Pertama, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara diam-diam, tidak secara terang-terangan langsung. Selama 3 tahun, pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usianya yang ke-40 tahun di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq. Sekarang Rasulullah SAW melakukan hijrah. Kenapa Rasulullah SAW hijrah? Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW mendapatkan banyak cobaan. Apa itu cobaan? Para kafir Quraisy membenci Rasulullah, tidak ingin Rasulullah SAW itu berlarut-larut menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena mereka membenci Islam. Karena mereka tahu bahwasannya mereka adalah menyembah berhala. Ketika itu Rasulullah SAW sebelumnya saya tanya hijrah itu adalah pindah. Hijrah Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di Mekah secara diam-diam selama 3 tahun. Tapi Rasulullah SAW mendapat banyak ancaman. Bahkan orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, sahabat Rasulullah yang beriman pun mereka ancam untuk dibunuh. Dengan itu Rasulullah merasa Mekah sudah tidak aman baginya. Lalu Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabatnya untuk hijrah kemana Rasulullah hijrah? Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW akan hijrah, akan pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW sebelum pergi ke Madinah, Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan beliau? Wahai Ali, tidurlah engkau di kasurku, gantikan posisiku, lalu selimuti badanmu dengan selimutku. Dengan itu, Ali bin Abi Thalib tidak gentar. Dengan jiwa yang kesatria, Ali bin Abi Thalib pun mengiyakan perintah Rasulullah. Baik Rasulullah, tapi Ali pun tahu apa resikonya. Resikonya sesungguhnya orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW, mesti sasaran pertamanya adalah Nabi Muhammad. Kalau Ali menggantikan Muhammad, maka Ali sudah siap bahwa kafir Quraisy akan menyerang dirinya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak takut. Dengan Allah, atas izin Allah, karena Allah, Ali pun berani meski mempertaruhkan nyawanya. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai anak-anak Muslim, kita wajib meniru, mencontoh Ali bin Abi Thalib dengan jiwa yang kesatria. Karena Allah selalu melindungi, maka Ali berani demi membela agama Allah. Karena sesungguhnya semua umat muslim, semua orang-orang mukmin, semua orang-orang yang hidup pun akan mati.
Tapi yang membedakan bagaimana mati orang-orang itu. Apakah syahid? Apakah kafir? Tapi Ali memilih, ini karena Allah. Kita wajib mencontoh Ali bin Abi Thalib. Karena Allah, niscaya Allah akan melindungi. Dari itu, di malam itu, Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Ketika malam sudah tiba, tanpa diketahui orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW pun sudah pergi dari rumah beliau dengan Abu Bakar menuju Madinah. Sedangkan rumah beliau, rumah Rasulullah SAW ini diisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, orang kafir Quraisy pun datang mengepung rumah Rasulullah SAW agar Rasulullah tidak dapat keluar dari rumahnya, agar Rasulullah tidak bisa selamat dari rumahnya. Ali bin Abi Thalib tidak gentar. Dengan berbekal tawakal kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah, Ali ketika itu orang kafir Quraisy sudah mulai memasuki rumahnya, lalu menuju kamar Rasulullah SAW. Akan tetapi apa? Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ketika dibuka selimutnya, yang ada hanya Ali. Ditanyalah Ali, wahai Ali, kemana Muhammad? Ali pun menjawab, Muhammad sudah pergi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah pergi dari Mekah. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Dari situ para kafir Quraisy pun semakin marah. Mereka marah, sedangkan Rasulullah, Abu Bakar, dan sahabatnya pun sudah mulai perjalanannya. Sudah mulai pergi ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, karena jarak Mekah dan Madinah ini lumayan jauh, ketika itu Rasulullah SAW bersembunyi di suatu goa. Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam goa. Ketika itu para kafir Quraisy terus mencari Nabi Muhammad. Pasukan mereka banyak dengan mereka membawa senjata. Nah, terdengar hentakan kuda di depan gua. Abu Bakar pun gemetar, ketakutan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita akan mati. Tapi apa Rasulullah bilang? Ada Allah. Allah akan melindungi. Ada Allah. Allah akan melindungi. Abu Bakar pun, di situ Abu Bakar merasa ketakutan. Tapi betul, Allah lindungi Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Walaupun para kafir Quraisy melewati gua itu, ada yang bertanya, ada yang berkata, salah satu pasukan kafir Quraisy, mungkin Muhammad dan sahabatnya ngumpet di gua ini. Tapi salah satu mereka berkata, tidak mungkin Nabi Muhammad ngumpet di dalam gua ini. Kamu lihat, di luar gua ini terdapat sarang laba-laba. Kalau ada orang yang masuk, mesti sarang laba-labanya itu terbuka. Tidak ada sarang laba-laba, tapi ini masih tertutup rapat. Mesti tidak ada yang masuk dalam gua ini. Lagi pula, di luarnya terdapat sarang burung merpati. Andai saja ada orang yang masuk ke dalam gua ini, maka sarang burung merpati ini pun, atau merpati pun akan pergi. Oh, kalau seperti itu tidak mungkin Muhammad di sini. Akhirnya mereka pun melewati gua ini tanpa diperiksa sedikit pun. Setelah para kafir Quraisy pergi jauh dari gua ini, alhamdulillah Rasulullah pun selamat karena dilindungi oleh Allah. Untuk selanjutnya saya tidak akan lanjut bagaimana pengejaran orang kafir Quraisy untuk menangkap Rasulullah saat Rasulullah hijrah. Saat hijrah pun di perjalanan pun Rasulullah terus
terus dicerca, terus Rasulullah ingin dibunuh, tapi Allah selalu lindungi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Nanti akan ada kisah selanjutnya sebelum Rasulullah menuju Madinah, orang kafir Quraisy akan mengadakan sayembara. Sampai sekian hari ini, sekarang cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan next week, minggu depan, tentang kisah hijrah. Syukran kasiran, semoga kita semua dapat belajar dari kisah ini, bagaimana keberanian Ali membela agama Allah, mesti mentaruhkan nyawanya, bagaimana Rasulullah yakin Allah akan melindunginya, bagaimana Rasulullah berjuang untuk agama Islam meski berkali-kali orang kafir Quraisy ingin membunuhnya. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan lindungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.